Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita bersama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah. Mari kita manfaatkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk menjadi, untuk menuju, untuk meraih predikat pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak berapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang paling mulia, tamu yang sangat istimewa. Kalau kita berandai-andai atau membuat sebuah perumpamaan, ketika ada pejabat, ada kepala negara atau ada menteri, ada gubernur, ada wali kota yang akan datang ke rumah kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan di rumah kita untuk menyambut pejabat yang akan datang berkunjung ke rumah kita? Pasti kita tidak akan membiarkan rumah kita seperti biasa. Kita akan menghiasi rumah kita. Kita akan merapikan rumah kita serapi-rapinya agar layak dan dipandang indah oleh tamu yang akan datang. Kalau seperti itu kita menghargai tamu yang akan datang, semestinya ketika Ramadan akan datang, kita juga memperlakukan Ramadan seperti tamu yang sangat kita hormati, tamu yang sangat kita tunggu-tunggu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini juga wajib kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Allah syariatkan puasa bukan karena Allah marah kepada kita, bukan Allah ingin menyiksa kita. Kita di saat puasa, siang hari kita tidak makan, siang hari kita tidak minum, ada rasa lapar, ada rasa haus. Allah bukan ingin menyiksa kita, Allah bukan ingin balas dendam kepada kita. Tetapi yang harus kita ingat, setiap kali Al-Baqarah 183 kita baca dan kita dengar, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Allah syariatkan ibadah bukan untuk menyiksa kita, Allah syariatkan ibadah untuk kebaikan kita. Ini yang harus kita ingat selalu. 30 hari kita berpuasa, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah ingin mentarbiyah, Allah ingin mendidik kita selama 30 hari agar tujuan dari penciptaan kita benar-benar bisa kita wujudkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Karena padatnya aktivitas, karena tuntutan pekerjaan, seringkali kita lupa kenapa kita harus hadir di dunia. Kita hadir untuk menyembah Allah. Maka Allah hadirkan ke tengah-tengah kita bulan Ramadan agar kita ingat kembali bahwa kita hadir di dunia tujuan nomor satu untuk mengabdi kepada Allah. Allah hadirkan kepada kita bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hadis yang juga sangat terkenal dan sangat sering kita dengar tentang bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi, bulan yang mengandung banyak kebaikan. Dirincilah oleh Nabi di antara kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang jika kita berhasil bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut,
khairum min alfi syahr. Satu malam tersebut nilainya lebih mahal, lebih berharga, lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Dalam penutup hadis kata Nabi, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, siapa yang terhalang dari berbuat baik pada bulan Ramadan, faqad hurim, sungguh dia benar-benar terhalang dari kebaikan, kata Nabi SAW. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai orang beriman ada kerinduan yang begitu dalam di dalam diri kita terhadap bulan Ramadan. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin bertemu dengan Ramadan. Kita berharap agar Ramadan ini Allah berikan kesehatan, agar Allah berikan kepada kita kekuatan, agar Allah berikan kepada kita taufik untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita sebutkan beberapa hal yang mungkin sangat perlu kita persiapkan menjelang Ramadan, dan beberapa hal penting yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Hal pertama yang mesti kita lakukan sebelum Ramadan datang adalah al-i'tizar. Kita mesti minta maaf. Kalau kepada Allah kita bertaubat, kita bersihkan diri kita sebelum datang Ramadan. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, tidak lama lagi Ramadan akan datang. Tolong berikan kepada saya wasiat." Apa wasiat sang guru kepada si murid? Perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Karena ketika seseorang beristighfar, ketika seseorang minta ampun kepada Allah, ketika dia bertaubat dan dirinya bersih, dia akan dimudahkan melakukan kebaikan. Itu rahasianya. Kenapa menjelang Ramadan kita harus bersih? Ketika kita bersih, hati kita bersih, jiwa kita bersih, Allah mudahkan kita melakukan kebaikan. Tetapi ketika hati bersih, hati kotor, fisik jasad kita ternoda dengan dosa, kita akan terhalang dari berbuat kebaikan. Itu dengan Allah kita segera beristighfar dan bertaubat. Dan yang tak kalah penting, juga minta maaf kepada sesama manusia. Yang namanya kita dalam pergaulan, dalam kehidupan, ada mungkin kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang menyakiti saudara kita. Kita yang mengucapkan mungkin tidak terasa, tapi bagi orang yang mendengar begitu pedih, hati mereka disayat-sayat oleh kata kita. Maka sebelum Ramadan datang, kita ingat-ingat kepada teman kita apakah kita ada bersalah, kepada pasangan kita apakah kita ada bersalah, kepada orang tua kita apakah kita ada bersalah, kepada anak-anak kita apakah kita ada bersalah. Jika ada kesalahan yang kita lakukan, masih ada kesempatan kita minta maaf agar masuk Ramadan kita bersih. Apalagi kalau seandainya kesalahan itu berupa kezoliman, ada harta orang yang terambil, ada hutang yang kita sudah mampu bayar tapi kita nggak bayar-bayar, kita lunasi hutang ini sebelum Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian hal kedua yang sangat penting kita lakukan nanti di bulan Ramadan, tadabbur. Kita di bulan Ramadan semuanya berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ada yang khatam sampai 5 kali, khatam sampai 6 kali, mungkin ada yang bisa khatam sampai 10 kali. Wajar, karena Allah menjanjikan kepada kita pahala yang begitu besar. Kata Nabi SAW, alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. 1 huruf yang kita baca paling minimal lipat ganda pahalanya ada 10 kali lipat. Maka kita berlomba-lomba membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Namun satu hal yang juga kita harus ingat, di samping kita memperbanyak bacaan Al-Quran, kita berusaha mentadaburi, kita berusaha memahami ayat yang kita baca. Kalau kita sadari satu ayat yang kita baca, kita pahami dengan baik, kita tadaburi, kita maknai ayat ini, pengaruhnya kepada jiwa kita jauh lebih besar dari kita membaca sekian halaman surat Al-Quran. Ketika kita tidak paham membaca, kita dapat pahala benar, tetapi pengaruhnya kepada diri kita ada tapi tidak begitu terasa. Tetapi kalau satu ayat kita baca dan kita berusaha memahami ayat tadi, kita renungkan ayat tadi, akan ada perubahan yang begitu besar dalam diri kita. Maka kita coba di bulan Ramadan ini,
satu hari kita coba ada satu ayat yang kita baca, kita pahami, kita renungi makna ayat ini, sehingga nanti akan berpengaruh kepada diri kita. Berikutnya yang juga sangat penting kita lakukan di bulan Ramadan, tidak hanya kita berpuasa menahan haus dan lapar, kita juga berusaha berpuasa pikiran. Kita tahan pikiran kita dari pikiran-pikiran kotor. Kita sebagai laki-laki di luar Ramadan mungkin terkadang terpikir lawan jenis. Di luar Ramadan terkadang ada pikiran-pikiran negatif, kita berburuk sangka. Di dalam pikiran kita kadang terpikir kesalahan-kesalahan saudara kita. Kita bertekad, di bulan Ramadan ini saya tidak hanya berpuasa menahan haus dan lapar, saya akan berpuasa menahan pikiran saya. Saya nggak akan berprasangka buruk, saya nggak akan berpikiran lawan jenis, saya tidak akan memikirkan kesalahan-kesalahan saudara saya. Berpuasa. Kemudian yang juga sangat penting kita lakukan adalah kita berpuasa dari media sosial. Kita tidak tahu dalam sehari kira-kira kita melihat, membaca, membuka media sosial itu berapa lama. Kalau seandainya ini tetap kita lakukan di bulan Ramadan, tentu kita akan merugi. Peluang kita untuk semakin dekat dengan Allah terhalang karena media sosial. Maka agar kita bisa melambung tinggi, bisa semakin dekat dengan Allah, bisa merasakan nuansa spiritual di bulan Ramadan, kita berpuasa dari media sosial. Tidak mesti 24 jam. Kita tentukan jam sekian sampai jam sekian saya puasa media sosial. Saya tidak akan lihat ini, saya tidak akan lihat itu. Saya akan optimalkan untuk beribadah. Jadi di bulan Ramadan nanti selain puasa menahan haus lapar, kita berpuasa pikiran. Kemudian kita juga berpuasa dari media sosial. Kita tentukan 5 jam, 6 jam saya nggak akan membuka media sosial. Saya basahi lisan dengan zikir, saya basahi lisan dengan Al-Quran. Berikutnya, yang tak kalah penting kita ingat di bulan Ramadan, kita tanamkan ke dalam diri kita semangat untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Mungkin selama ini agak berat, agak susah, agak jarang kita sholat subuh ke masjid. Tetapi di bulan Ramadan peluangnya sangat besar, karena kita agak makan sahur. Setelah makan sahur kita tahan kantuk kita berangkat ke masjid. Dan satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai semangat sholat tarawih jauh lebih besar daripada semangat sholat subuh berjamaah di masjid. Karena kita perhatikan selama ini seperti itu. Sholat tarawih di masjid begitu ramai, ketika sholat subuh sedikit. Secara prioritas ini salah. Sholat subuh adalah sholat wajib, pahalanya jauh lebih besar daripada sholat tarawih yang hanya sholat sunat. Jika disuruh harus memilih, kita lebih baik memilih sholat subuh berjamaah di masjid daripada tarawih di masjid. Tetapi alangkah lebih baiknya kedua-duanya kita gabungkan. Sholat subuh kita berjamaah di masjid, sholat tarawih kita juga hadir di masjid. Maka ini kesempatan bagi kita untuk terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita ingat lagi hadis Nabi SAW, Basyiril masaina fi zulmi ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam ke masjid, ada cahaya yang sempurna untuk menerangi mereka nanti di akhirat. Kita berjalan dalam gelap-gelap di dunia, di akhirat Allah berikan hadiah cahaya yang terang untuk menerangi jalan kita di akhirat. Berikutnya yang juga sangat penting kita lakukan di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk bersedekah. Kita hafal semua bagaimana Nabi SAW, beliau seorang yang sangat dermawan. Ketika Ramadan datang, kedermawanan beliau berlipat-lipat. Kedermawanan beliau dalam hadis disebutkan seperti angin yang berhembus. Siapapun bisa merasakan kedermawanan Nabi SAW. Kita bisa pilih bagaimana kita bersedekah sesuai dengan kondisi kita. Bisa langsung kepada orang yang akan menerima sedekah, atau bisa kita menggunakan HP kita salurkan ke lembaga-lembaga yang terpercaya, lembaga-lembaga yang selama ini benar-benar menyalurkan kepada orang yang berhak. Kemudian berikutnya yang ketujuh, yang juga sangat penting kita lakukan di bulan Ramadan adalah menjadi pribadi yang pemaaf. Kalau di awal Ramadan kita tadi meminta maaf, dengan hadirnya Ramadan kita berusaha menjadi pribadi yang memberikan maaf. Memberikan maaf itu berat, lebih berat daripada minta maaf.
Karena kita harus menurunkan ego kita. Orang yang bersalah kepada kita, kita maafkan, itu berat. Namun kita ingat hadis Nabi SAW. Seseorang yang masuk surga hanya karena setiap malam sebelum tidur dia berkata, "Ya Allah, siapapun yang pada hari ini bersalah kepada saya maafkan. Saya tidur dalam keadaan tidak punya rasa marah, tidak punya rasa dendam kepada seorang pun. Hanya karena memberikan maaf menjelang tidur, Allah berikan kepadanya hadiah surga." Dan yang terakhir, yang ke-8, yang juga sangat penting kita lakukan di bulan Ramadan, kita coba mengamalkan salah satu di antara Asmaul Husna yang 99. Allah punya Asmaul Husna sebanyak 99. Kita coba nanti di awal Ramadan atau menjelang Ramadan, kita baca 99 Asmaul Husna. Kemudian kita pilih salah satu. Kita pilih misalnya Al-Karim, Allah Maha Mulia. Kita berusaha selama bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Atau kita ingin Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Selama bulan Ramadan 30 hari, setiap hari sikap kasih sayang ini kita tonjolkan kepada sesama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah 8 hal yang kita rasa sangat penting kita lakukan menjelang Ramadan dan ketika Ramadan datang. Jika hal ini kita lakukan, insya Allah la'allakum tattaqun. Puasa Allah syariatkan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bermohon kita kepada Allah agar semua kita yang berada di sini ketika Ramadan ini datang, ketika Ramadan ini nanti selesai, semua kita mendapat predikat sebagai pribadi yang bertakwa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.